Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Yulianti dari kelompok 2 CGP Angkatan 10 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok modul 1.3A5 menyusun rencana bagja dari kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk ejawantah visi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset, dan operasionalisasi pencapaiannya. Ini adalah anggota kelompok 2 CGP Angkatan 10 BBGP Provinsi Jawa Barat. Ada Pak Fuad Munawar sebagai fasilitator, Pak Anto Sugiri sebagai pengajar praktik kelompok 2. Kemudian untuk anggota kelompok 2 terdiri dari Pak Jabaludin Utama Ramsyah, saya Yeni Yulianti, Ibu Neneng Nurhayati, Pak Dika Plawira, Bu Rombiatiningsi, dan Pak Rahmat Widodo. Pada modul 1.3 ini tentang visi guru penggerak, tugas diawali dengan mulai dari diri, yaitu menggambarkan murid impian. Lalu, dari penggambaran murid impian, kita diminta untuk menyusun visi guru penggerak tentang murid impian. Setelah kami semua mempunyai visi guru penggerak masing-masing, di sini Pak Jabaludin memiliki visi mewujudkan murid yang memiliki kreativitas dan daya juang tinggi, mampu bersaing di era globalisasi. Kemudian saya, Yeni Yulianti, memiliki visi guru penggerak yaitu mewujudkan murid yang ceria, cerdas, eksploratif, reflektif, inovatif, dan berakhlak mulia. Kemudian Pak Rahmat Widodo memiliki visi guru penggerak yaitu mewujudkan murid yang unggul, berkarakter, dan berbudaya sesuai profil pelajar Pancasila. Sedangkan Ibu Neneng Nurhayati memiliki visi terwujudnya insan yang bertakwa, berkarakter, berprestasi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berwawasan lingkungan. Kemudian Pak Dika Plawira memiliki visi guru penggerak yaitu mewujudkan murid yang berakhlak mulia, kreatif, kritis, dan menjaga budayanya. Lalu Ibu Rombiatiningsi memiliki visi guru penggerak mewujudkan murid yang mandiri, berakhlak mulia, kreatif, dengan berlandaskan profil pelajar Pancasila. Waktu itu kami berdiskusi apakah kami harus memilih satu visi guru penggerak dari ragam visi guru penggerak kelompok kami atau kami mengkolaborasikannya. Akhirnya pada sesi diskusi kami memutuskan untuk mengkolaborasikan ragam visi guru penggerak yang kami miliki menjadi satu visi saja. Jadi, visi guru penggerak yang kami pilih untuk presentasi kelompok 2 adalah mewujudkan murid yang ceria, berdaya, cerdas, eksploratif, reflektif, inovatif, berakhlak mulia, berwawasan lingkungan global, dan berbudaya. Menurut kami, visi ini sudah mencakup dari ide-ide visi semua anggota kelompok. Mewujudkan murid yang ceria, berdaya. Waktu itu, saya, Yeni Yulianti, memiliki visi untuk mewujudkan murid yang ceria. Karena saya memimpikan murid yang senang dan bahagia belajar di kelas. Sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa murid harus bahagia. Sedangkan berdaya adalah visi-visi dari anggota kelompok lainnya, yaitu berwawasan lingkungan global dan berbudaya. Karena murid sangat penting untuk berwawasan lingkungan global dan menjaga budayanya. Kami juga harus mengaitkannya dengan elemen-elemen profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, ceria bisa memiliki makna cerdas, eksploratif, reflektif, inovatif, berakhlak mulia. Sedangkan berdaya, selain memiliki makna murid memiliki daya juang yang tinggi, berdaya juga merupakan akronim dari berwawasan lingkungan global dan berbudaya. Setelah kami berhasil menyusun satu visi guru penggerak untuk kelompok kami, kemudian kami berusaha untuk menyusun prakarsa perubahan. Apa itu prakarsa perubahan? Prakarsa perubahan adalah sebagai bentuk ejawantah visi. Maka prakarsa perubahan itu pertama harus berpihak pada murid, yang kedua harus berdampak terhadap murid, dan yang ketiga, bisa ditiru atau direplikasi. Kemudian, kami menyusun kalimat prakarsa perubahan dengan metode ATAP. Dimulai dari A. Awal. Pada bagian awal, kami menceritakan situasi awal meliputi tanggung jawab sebagai guru dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Kemudian, pada bagian tantangan, kami menceritakan tantangan atau kesulitan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan.
Kemudian, pada bagian aksi, kami menceritakan strategi dan pelaksanaan strategi belajar, termasuk penyesuaian strategi bila ada. Kemudian, pada bagian pelajaran, kami menceritakan pelajaran hasil refleksi terhadap keseluruhan proses. Nah, seperti ini cara kami menyusun kalimat prakarsa perubahan dengan metode ATAP. Kami kelompok 2 memiliki visi mewujudkan murid yang ceria, berdaya, cerdas, eksploratif, reflektif, inovatif, berakhlak mulia, berwawasan lingkungan global, dan berbudaya. A. Awal. Saya melihat suasana kelas yang monoton. Murid-murid tidak ceria, ada anak yang tidak berpartisipasi aktif, ada anak tidak antusias belajar, tidak ada ekspresi ataupun sekedar canda tawa, hasil belajar pun rendah. Selain itu, masih terlihat murid yang belum menjaga kebersihan. Dan ada beberapa siswa berpenampilan tidak sesuai tata tertib sekolah. Sebagai guru, saya merasa bahwa memperbaiki keadaan tersebut adalah tugas saya. T. Tantangan. 1. Suasana belajar ceria dan menyenangkan. 2. Murid antusias dan berpartisipasi aktif. 3. Hasil belajar meningkat. 4. Memahamkan murid pentingnya berwawasan lingkungan global dan berbudaya. A. Aksi. Melaksanakan strategi pembelajaran berbasis permainan anak dengan memanfaatkan lingkungan sekolah dan menyisipkan kisah-kisah inspiratif. P. Pelajaran. Mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan berbasis permainan anak dengan memanfaatkan lingkungan sekolah dan menyisipkan kisah-kisah inspiratif. Setelah kami menyusun kalimat prakarsa perubahan dengan metode ATAP, akhirnya kami berhasil mendapatkan kalimat prakarsa perubahan, yaitu mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan berbasis permainan anak dengan memanfaatkan lingkungan sekolah dan menyisipkan kisah-kisah inspiratif. Langkah kami berikutnya adalah menyusun rencana Bagja. Bagja merupakan adaptasi dari konsep atau kerangka berpikir inquiry apresiatif yang digunakan dalam manajemen perubahan. Bagja terdiri dari 5 langkah. 1. Buat pertanyaan. 2. Ambil pelajaran. 3. Gali mimpi. 4. Jabarkan rencana. 5. Atur eksekusi. Seperti inilah kanvas rencana Bagja. Kolom pertama adalah deskripsi dari tiap tahapan Bagja. Sedangkan kolom kedua berisi contoh-contoh pertanyaan yang dapat memandu proses perencanaan perubahan. Sedangkan pada kolom ketiga, kita dapat melihat contoh tindakan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Inilah kanvas Bagja kelompok 2. Dengan prakarsa perubahan, mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan berbasis permainan anak dengan memanfaatkan lingkungan sekolah dan menyisipkan kisah-kisah inspiratif. Tahap pertama, rencana Bagja. B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan berbasis permainan anak dengan memanfaatkan lingkungan sekolah dan menyisipkan kisah-kisah inspiratif? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. 1. Mencari informasi di buku atau jurnal pendidikan. 2. Mencari informasi di portal Guru Belajar dan Berbagi atau video YouTube tentang pembelajaran yang menyenangkan. 3. Melakukan wawancara terhadap kepala sekolah, pengawas, pakar pendidikan, rekan sejawat, dan murid. Bagian 2, rencana Bagja. A. Ambil pelajaran. Pertanyaan, siapakah di sekolah dan lain-lain yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang menyenangkan berbasis permainan anak dengan memanfaatkan lingkungan sekolah dan menyisipkan kisah-kisah inspiratif? Aktivitas apa saja yang menurut anak-anak membuat mereka lebih menyenangkan dalam pembelajaran? Situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran menyenangkan? Keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan? Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah 1. Mencari profil orang atau tokoh terkenal yang sudah pernah berhasil. 2. Mencari tahu dan mencatat bagaimana dia melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan berbasis permainan anak dengan memanfaatkan lingkungan
dan menyisipkan kisah-kisah inspiratif. Tahap ketiga, rencana Bagja. G. Gali mimpi. Pertanyaan, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang menyenangkan berbasis permainan anak dengan memanfaatkan lingkungan sekolah dan menyisipkan kisah-kisah inspiratif telah berjalan baik? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah 1. Membuat gambaran atau narasi tentang pembelajaran yang menyenangkan. 2. Memajangnya di wallpaper HP atau menempelnya di kamar dan mengingatnya selama saya melakukan usaha-usaha selanjutnya. Tahap keempat, rencana Bagja. J. Jabarkan rencana. Pertanyaan, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan berbasis permainan anak dengan memanfaatkan lingkungan sekolah dan menyisipkan kisah-kisah inspiratif? Apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah 1. Membuat capaian yang realistis untuk setiap pembelajaran menyenangkan yang diuji cobakan. 2. Membuat catatan besar target kriteris pembelajaran yang menyenangkan. 3. Meminta rekan guru untuk mengobservasi dan memberikan umpan balik atas pembelajaran menyenangkan yang telah dilakukan. Tahap kelima, Bagja. A. Atur eksekusi. Pertanyaan, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan berbasis permainan anak dengan memanfaatkan lingkungan sekolah dan menyisipkan kisah-kisah inspiratif? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah 1. Mengajak rekan sejawat yang memiliki keinginan yang sama. 2. Bergabung grup komunitas belajar. 3. Melakukan praktik pembelajaran yang menyenangkan berbasis permainan anak dengan memanfaatkan lingkungan sekolah dan menyisipkan kisah-kisah inspiratif secara konsisten dan berkesinambungan. Demikianlah penjelasan rencana Bagja dari kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk ejawanta visi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset, dan operasionalisasi pencapaiannya yang telah kami susun. Semoga ada manfaatnya. Kami dari kelompok 2 CGP Angkatan 10 Kabupaten Bogor BBGP Provinsi Jawa Barat mengucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.